yang menceritakan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Di antaranya hambanya yang saleh, yaitu Habib An-Najjar, dan para utusan-utusan dari Nabi Isa alaihissalam, para rasul yang bernama Sadiq wa Masduq dan juga Syam'un, yang mana mereka dianiaya, dizalimi, dibunuh, bahkan dikatakan dirajam oleh penduduk Antakya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum tersebut dengan azab yang teramat luar biasa. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Allah hinakan dengan perkataan, kami tidak menurunkan terhadap kaumnya. Di sini ala qaumihi, haknya itu dhamir kembali kepada rajul, yaitu karena Habib An-Najjar berasal daripada kaum tersebut, berasal dari desa tersebut, maka dinyatakan kaumnya Habib An-Najjar, para penduduk Antakya. Min ba'dihi, setelah daripada kematiannya, min jundim minas sama, tidaklah kami turunkan sekonvoi, rombongan dari langit, tentara-tentara dari langit. Allah hinakan dengan perkataan, dengan firman-Nya, yang mana kami tidak menurunkan rombongan untuk menghancurkan mereka, walaupun jumlah mereka itu banyak, walaupun jumlah mereka itu penduduk, walaupun jumlah mereka itu sangat luar biasa, kami tidak menurunkan daripada tentara-tentara kami. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kunna munzilin, dan sungguh kami tidak menurunkan komplotan, konvoi, rombongan para malaikat. In kanat illa sayhatan wahidah, dan tidaklah siksaan yang kami berikan, azab yang kami berikan terhadap penduduk yang membangkang daripada ajakan-ajakan para rasul untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang kami sediakan hanya satu kali teriakan, satu kali teriakan. Dan Allah nyatakan bukannya dihantam dengan rombongan, karena mereka berombongan, mereka ibaratnya mengeroyok terhadap hambanya Allah yang Allah cintai. Allah nggak balas dengan rombongan juga, enggak. In kana illa sayhatan wahidah, kecuali itu cuma satu teriakan. Sahabihim Jibril, yang mana yang meneriakkan adalah seorang malaikat yang bernama Jibril. Fa idza hum mayyitun, yang mana mereka semuanya dalam keadaan mati. Satu teriakan dari Jibril membuat satu kota, satu desa, satu daerah wafat seketika. Itu cuma satu teriakan, Iban, ya? Cuma satu teriakan. Hanya satu teriakan bisa mewafatkan satu desa. Iya. Itu teriakan apa sih, Ibana, kira-kira? Nah, itu yang disebut dengan teriakan malaikat. Yang meneriakkan adalah malaikat Jibril. Dan juga subhanallah, Allah berikan masal, Allah berikan perumpamaan, fa idzahum khamidun, maka mereka itu laksana api yang padam. Kalau kita kayak niup lilin, kalau niup lilin, apinya biasanya langsung padam. Nah, begitu juga teriakannya Jibril ketika meneriakin mereka nih. Dengan misalnya satu teriakan atau satu tiupan yang membuat orang satu desa semuanya lewat. Masya Allah. Dan mungkin tidak ada yang tersisa ya. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala terhadap satu kaum, ya ta'ummul balwa lil jami', maka bala tersebut akan mengenai seluruh orang tersebut, orang yang ada di desa tersebut, baik soleh maupun toleh, waliyadzubillah, baik yang soleh maupun yang berpaling daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam ayat 29 tadi dijelaskan. Dalam ayat
ke-30 Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagaimana sangat disayangkan terhadap mereka. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah sayangnya, alangkah besar daripada penyesalan bagi para hamba-hamba, orang-orang yang mendustakan para utusan, yang mana tidak didatangkan kepada mereka para rasul, tidak datang kepada mereka para rasul kecuali mereka istihza, mereka membuat olok-olokan terhadap para rasul tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quran kisah mengenai azab terhadap mereka adalah teriakannya para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan tahgir, ya, dengan hinaan bagi mereka, bahwa kami nggak perlu nurunin daripada wa ma kunna munzilin, kami nggak perlu nurunkan daripada rombongan, gerombolan, pasukan. Subhanallah, mungkin ente pernah dengar cerita Rasulullah ditolong oleh rombongan malaikat ketika Yaumul Badar, ya. Ketika perperangan Badar, Rasulullah itu dibantu oleh rombongan malaikat. Bahkan Allah menyiapkan pasukan malaikat untuk membantu Rasulullah SAW di waktu peperangan Badar. Dan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Wa subhanallah, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan turunnya malaikat secara rombongan menolong Rasulullah SAW di waktu bulan Ramadan takriman li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah lakukan semata-mata karena Allah ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya kalau Nabi harus ditolong oleh rombongan para malaikat. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.